walladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ya. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seorang di antara kalian, dia melakukan amal yang amalannya ahli jannah, sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja. Fa yasbiqu alaihi kitab, maka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab. Fa ya'malu bi amalin ahli nar, maka dia melakukan amalnya ahli nar fa yadkhuluha, maka kemudian dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli nar. Ya, sesungguhnya satu di antara kalian beramal dengan amalannya ahli nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu dhira, satu hasta. Fa yasbiqu alaihi kitab, maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan, fa ya'malu bi amalin ahli jannah fa yadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalnya ahli jannah, maka kemudian dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, makanya harus terus beramal dengan amal yang baik, ya, meskipun satu hasta. Ya, jadi artinya sudah dekat sekali. Tapi kemudian ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya, sudah berlaku. Ya, kemudian dia itu beramal dengan amalan ahli nar, sehingga jangan sampai merasa selamat sama sekali. Ya, sampai Sayyidina Ahmad bin Hanbal ketika beliau mau meninggal, Sayyidina Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sakaratul maut di akhir hayatnya, orang-orang sekitarnya itu mengatakan, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Ahmad mengatakan enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak. Kevin ini Imam Ahlus Sunnah, bagaimana dia tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Ya, takut semua. Katakan la ilaha illallah. Ya. Bingung semua orang. Sampai kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu mengira aku sedang berbicara sama kalian? Ya. Nah ya Syekh, ya, sungguhnya kami ini melantunkan la ilaha illallah sedangkan engkau itu mengatakan la. Maka Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya tadi syaitan datang kepadaku, ya, iblis datang kepadaku, dia mengatakan, sekarang engkau telah selamat wahai Ahmad daripada gangguanku, ya, aku sudah tidak mungkin lagi mengganggu kamu. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak, sampai roh ini meninggalkan jasad baru aku bisa selamat. Ya. Iblis itu pengen apa? Kepengen supaya Ahmad bin Hanbalnya ini ya, jumawa, ujub di akhir hayat, detik-detik terakhirnya. Subhanallah. Ya, wah, bayangin kalau misalnya kita mau meninggal, syaitan, wah, gue top tenan gue. Aku ra iso goda kamu di dunia sama sekali, ra iso. Ora ngerti sapa aku to. Wah, iki ujub kena iki. Meninggal meninggal dalam keadaan ujub. Merasa amal solehnya itu daripada dirinya, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wis kena itu. Ahmad bin Hanbal orangnya faqih. Ndak. Sampai ini roh ini betul-betul meninggalkan jasad, baru saya betul-betul selamat daripada gangguan kamu. Syaitan ini pintar, ya. Iblis ini pintar, ya. Nggak menyisakan ada kesempatan sedikit ya dimasukkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Syarhu wal bayan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdurrahman bin Mas'ud aslama di Mekkah qadiman. Beliau termasuk orang yang masuk Islam sejak dahulu di Mekah. Wa yuqal innahu sadisus sittah fil Islam. Beliau dikatakan beliau termasuk orang yang keenam masuk Islam. Ya, orang yang pertama kali ya, yang keenam. Ya, yang pertama Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal. Ya. Berarti kemudian Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau Rasulullah itu dihitung ya, ke-6. Wa sabab Islamu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Mu'aid. Ya. Sebab beliau Islam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud saat dia sedang mengurus kambing-kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid.
Faqala lahu ya ghulam hal indaka min laban tuskina. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Mas'ud yang ketika itu masih kecil. Wahai anak kecil, apakah kamu ini memiliki air susu yang kami bisa minum? Qala na'am walakinni mu'taman. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya ada susu, tetapi aku ini bukan yang memiliki kambing, aku ini diamanati untuk mengurus kambing sehingga aku tidak bisa ngasih kamu. Walakinni mu'taman, aku dikasih amanat. Qala hal indaka jad'ah lam yanzu ba'du alaihal fahl, ya. Qala na'am. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apakah kamu memiliki kambing betina yang belum pernah dibuahi atau betina yang tidak pernah dinikahkan dengan jantannya? Qala na'am, ya ada. Fa'atahu biha famasa sallallahu alaihi wasallam dhir'aha wada'a famtala'a dhir'uha bil laban, ya. Maka kemudian diminta sama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW ya, memegang susunya, ya, kambing tersebut didoakan oleh Nabi Muhammad SAW tiba-tiba penuh dengan air susu, ya. Betina tapi tidak pernah dihamili kok tiba-tiba ada air susunya. Famtala dhirwah bil laban fahaliba fi ina'in atahu bi Abu Bakar. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memerahnya diberikan di satu tempat yang dibawa oleh Zainab Abu Bakar. Wa syariba wa saqiya Abu Bakrin. Rasulullah SAW meminum daripada air susu tersebut kemudian memberikan kepada Zainab Abu Bakar. Tsumma qala lidh-dhir'i iqlisi faqalas ay raji' kamakan. Maka setelah diminum sama Zainab Abu Bakar, diminum sama Rasulullah SAW mengatakan kepada kambing tersebut, kepada air susunya, kembalilah kamu seperti semula. Maka kemudian langsung kembali seperti semula. Sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a dzalika aslama radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Mas'ud melihat kejadian seperti itu, langsung masuk Islam. Ya. Bagaimana ini betina tidak pernah, ya, kalau misalkan pernah, ya, dinikahkan kan, dikawinkan kan pernah, mungkin wah ya ini mungkin dia sudah hamil, sudah keluar susunya. Tapi ketika Rasulullah SAW minta sini, bawa sini kambing betina yang tidak pernah dikawinkan sama jantannya, nah, artinya murni, tidak mungkin ada kemungkinan ada air susunya. Dipanggil sama Rasulullah SAW, disentuh kemudian penuh. Begitu juga kejadian ketika Rasulullah SAW ketika beliau masih bayi, Siti Halimah Sa'diyah ketika dapati wah ini bayinya mubarak ini, penuh dengan keberkahan. Keledai yang tadinya itu ketinggalan, ketika mau berangkat ke Mekah ketinggalan jauh, ketika mau pulang ditunggangi sama Nabi Muhammad SAW. Keledai yang tua itu tadi langsung semangat, langsung balap rombongan yang sudah menuju ke Bani Sa'ad sampai rumah Halimah Sa'diyah duluan. Wah, Halimah Sa'diyah, wah ini ajib ini, ya. Kemudian dia mikir, ini bayi penuh berkah. Sedangkan ketika itu musim paceklik, sudah tidak ada makanan, ya, kambingnya Halimah Sa'diyah kurus-kurus, ya, tangannya Rasulullah SAW yang mungil masih kecil, ya, ditempelkan ke air susunya kambing, ditempelkan gini langsung kemudian penuh dengan air susu. Mau diperas, diminumkan anak-anaknya, ya, sampai kenyang. Suaminya datang, loh kok ada susu ini, istimewa ini. Oh, rumahnya Halimah Sa'diyah kok sudah ada susu ketika di musim seperti ini. Kemudian naam, ya, diceritakan bahwasanya kita itu menyentuhkan tangannya anak kecil ini tadi ke kambing betina kemudian penuh dengan air susu, ya, sampai kambingnya Halimah Sa'diyah itu tetap makan di saat kambing-kambing yang lain kesulitan untuk nyari rumput. Nah, pokoknya kambingnya Halimah Sa'diyah ngunyah, woi. Ketika ditanya ini gimana kambing Halimah Sa'diyah, gemuk-gemuk, kambing yang lain kok kurus-kurus. Sehingga orang-orang di Bani Sa'ad mengatakan kalau kau mau gembalakan kambing maka gembalakan kambing bersama kambingnya Halimah Sa'diyah. Ikut makan berkah. Ya. Sampai Abu Thalib itu sadar, ini kalau anak-anak saya tak kasih makan sendiri, Nabi Muhammad tak kasih makan, mereka kelaparan masih. Tapi kalau seandainya Muhammad ini ikut makan, mereka semuanya kenyang. Ya. Sampai ketika mereka makan, tunggu.
nunggu Muhammad dulu, jangan makan dulu. Ya. Kalau Muhammad sudah datang, ya, baru makan. Ya, Nabi Muhammad SAW ikut makan, semuanya ngerasa kenyang. Kalau Nabi Muhammad tidak makan, ya semuanya itu ya tidak ngerasa kenyang. Ini keberkahan Nabi Muhammad SAW.